Kekuatan stoik, menguasai emosi dan menjadi tak terkalahkan. Dalam dunia yang penuh gejolak dan perubahan tanpa henti ini, kebutuhan akan ketahanan mental dan stabilitas emosional menjadi semakin mendesak. Kita seringkali merasa rentan terhadap pasang surut kehidupan, emosi yang bergejolak dan peristiwa di luar kendali kita. Namun ada sebuah jalan, sebuah filosofi kuno yang menawarkan peta jalan menuju penguasaan diri dan ketenangan batin yang tak tergoyahkan, stoikisme. Stoikisme bukanlah tentang menekan emosi atau menjadi batu tanpa perasaan. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami sifat emosi kita, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Dengan menguasai prinsip-prinsip stoik, kita dapat mengubah cara kita merespons tantangan, menumbuhkan ketahanan yang luar biasa, dan pada akhirnya menjadi tak terkalahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Mengenal hati filosofi stoik, inti dari stoikisme adalah keyakinan bahwa kita tidak dikuasai oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Epictetus, salah satu filsuf stoik yang paling terkenal, menyatakan, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pendapat mereka tentang peristiwa itu. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat, karena itu berarti sumber penderitaan kita seringkali bukan dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Para filsuf stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, semuanya mengalami kesulitan dan tantangan pribadi yang luar biasa, namun mereka menemukan kedamaian dan kekuatan melalui penerapan prinsip-prinsip ini. Mereka mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita, area intern atau proheresis, dan apa yang tidak, area ekstern atau apatheia. Proheresis, apa yang dalam kendali kita, ini meliputi pikiran, penilaian, keinginan, dan tindakan kita. Ini adalah inti dari diri kita, dan inilah satu-satunya area di mana kita memiliki kebebasan dan kekuatan penuh. Apatheia, apa yang tidak dalam kendali kita. Ini mencakup segala sesuatu di luar diri kita. Peristiwa eksternal, tindakan orang lain, cuaca, takdir, dan bahkan tubuh kita sendiri, dalam arti jangka panjang, seperti penyakit atau kematian. Memahami perbedaan fundamental ini adalah langkah pertama menuju penguasaan emosi. Ketika kita mencurahkan energi untuk mengkhawatirkan atau mencoba mengendalikan apa yang berada di luar kendali kita hanya menimbulkan frustrasi, kecemasan, dan penderitaan. Sebaliknya, ketika kita mengalihkan fokus kita ke apa yang bisa kita kontrol, cara kita berpikir dan bereaksi, kita membuka diri terhadap kekuatan internal yang tak terbatas. Menguasai emosi bukan menekan tapi memahami. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang stoikisme adalah bahwa ia menganjurkan penekanan emosi. Ini sama sekali tidak benar. Para stoik tidak menyarankan kita untuk menjadi robot tanpa emosi. Sebaliknya, mereka mengajarkan kita untuk mengakui dan mengamati emosi, mempertanyakan penilaian, menerima impermanensi, dan membedakan respons. Emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Kita tidak bisa menghindarinya. Stoikisme mendorong kita untuk mengakui perasaan kita, namun tanpa membiarkannya menguasai kita. Bayangkan diri Anda sebagai pengamat yang objektif. Mengamati emosi Anda datang dan pergi tanpa terjerat di dalamnya. Seringkali, emosi negatif seperti kemarahan atau kecemasan timbul dari penilaian atau asumsi yang salah tentang suatu situasi. Misalnya, kemarahan mungkin muncul dari keyakinan bahwa seseorang sengaja mencoba menyakiti kita, padahal mungkin ada penjelasan lain. Stoikisme mendorong kita untuk mempertanyakan penilaian ini. Apakah ini benar? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Emosi, seperti segala sesuatu di alam, bersifat sementara. Mereka datang dan pergi. Dengan memahami sifat ini, kita bisa menghindari terjebak dalam pusaran emosi negatif yang berkepanjangan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan munculnya emosi awal, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap emosi tersebut. Ini adalah jeda kecil namun sangat penting antara stimulus dan respons, tempat di mana kekuatan stoik berada. Teknik stoik untuk penguasaan emosi. Para filsuf stoik mengembangkan serangkaian praktik dan latihan mental yang dapat kita gunakan untuk menguasai emosi dan memperkuat ketahanan diri. Dichotomy of control, dikotomi kendali. Ini adalah pilar utama stoikisme. Latih diri Anda untuk secara konsisten bertanya, apakah ini dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Misalnya, Anda terjebak macet. Ini di luar kendali Anda. Mengumpat, membunyikan klakson, atau mengeluh tidak akan mengubah situasi.
Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan respons. Anda bisa mendengarkan podcast, bermeditasi, atau sekadar menerima kenyataan. Manfaatnya adalah mengurangi kecemasan dan frustrasi dengan mengarahkan energi mental Anda ke hal-hal yang produktif. Premeditatio malorum, premeditasi kejahatan penderitaan. Praktik ini melibatkan visualisasi skenario terburuk yang mungkin terjadi. Ini mungkin terdengar pesimis, tetapi tujuannya adalah kebalikannya. Dengan membayangkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi, kita mengurangi kecemasan, menghargai apa yang dimiliki, dan mempersiapkan diri. Seringkali, ketakutan kita tentang masa depan jauh lebih buruk daripada kenyataan. Dengan menghadapinya dalam pikiran kita menyadari bahwa kita bisa mengatasinya. Saat kita membayangkan kehilangan sesuatu yang kita hargai, kesehatan, pekerjaan, orang terkasih, kita menjadi lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Jika hal buruk memang terjadi, kita sudah mempersiapkan diri secara mental, sehingga respons kita lebih tenang dan rasional. Amor fati, cintai takdirmu. Frasa Latin ini berarti, cintai takdirmu. Ini adalah tentang merangkul segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda, baik atau buruk, sebagai bagian dari takdir yang lebih besar, dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Contohnya di Anda kehilangan pekerjaan. Daripada meratap, seorang stoik akan melihat ini sebagai kesempatan untuk menjelajahi jalur karir baru, mengembangkan keterampilan baru, atau sekadar beristirahat. Manfaatnya adalah mengubah penderitaan menjadi peluang, memupuk optimisme yang realistis, dan menerima kehidupan dengan rasa syukur. Negative visualization, visualisasi negatif, mirip dengan premeditatio malorum, tetapi dengan fokus pada kehilangan hal-hal positif yang sudah kita miliki. Bayangkan hidup tanpa hal-hal yang Anda anggap remeh, kesehatan, kemampuan untuk melihat, mendengar, berjalan, teman, keluarga. Manfaatnya adalah meningkatkan rasa syukur yang mendalam dan mengurangi kecenderungan untuk menganggap remeh. Ketika kita menghargai apa yang kita miliki, kita menjadi kurang rentan terhadap kekecewaan dan iri hati. Memento mori, ingatlah kematian. Pengingat akan kefanaan hidup. Ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk menghargai waktu, memprioritaskan yang jelas, dan mengurangi ketakutan. Mengingat bahwa hidup itu singkat mendorong kita untuk tidak menunda-nunda, menjalani hidup dengan tujuan, dan menghargai setiap momen. Membantu kita fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup dan melepaskan hal-hal sepele yang tidak relevan. Ketika kita menerima kematian sebagai bagian alami dari kehidupan, ketakutan kita terhadapnya berkurang, memungkinkan kita hidup lebih bebas dan berani. Disiplin keinginan. Ini adalah tentang melatih keinginan kita untuk menginginkan apa yang ada dalam kendali kita dan menerima apa yang tidak. Stoikisme berpendapat bahwa satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, moderasi, dan satu-satunya hal yang benar-benar buruk adalah kejahatan. Hal-hal lain, kekayaan, kesehatan, ketenaran adalah indifferent atau netral, dan mereka tidak baik atau buruk dalam diri mereka sendiri, tetapi bisa digunakan dengan cara yang baik atau buruk. Keinginan yang tidak terkendali untuk hal-hal di luar kendali kita adalah sumber penderitaan. Latih diri Anda untuk tidak terlalu terikat pada hasil eksternal. Disiplin tindakan. Ini berpusat pada bagaimana kita bertindak di dunia. Lakukan apa yang benar, adil, dan bermanfaat, terlepas dari hasil atau penghargaan eksternal. Pikirkan dengan jernih dan bertindak berdasarkan alasan, bukan berdasarkan dorongan emosi sesaat. Bertindak untuk kebaikan masyarakat. Stoikisme menekankan bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang lebih besar dan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Disiplin persepsi. Ini adalah tentang bagaimana kita melihat dan menafsirkan dunia. Lihat hal-hal sebagaimana adanya, tanpa menambahkannya dengan penilaian emosional. Marcus Aurelius menyarankan untuk melihat objek secara telanjang. Daging yang membusuk bukan makanan mewah. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk berdebat dengan diri sendiri atau mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Latih pikiran untuk menerima dan bergerak maju. Menjadi tak terkalahkan, bukan kebal tapi berdaya. Ketika kita berbicara tentang menjadi tak terkalahkan dalam konteks stoikisme, kita tidak berarti kebal terhadap rasa sakit, kerugian, atau kesulitan. Itu adalah hal yang mustahil. Sebaliknya, ini berarti ketahanan mental, stabilitas emosional, kebebasan internal, dan tujuan yang jelas. Ketahanan mental, kemampuan untuk bangkit kembali dari kemunduran,
belajar dari pengalaman dan terus maju dengan tekad. Stabilitas emosional. Tidak membiarkan badai emosi menguasai diri Anda. Tetapi tetap tenang dan fokus di tengah kekacauan. Kebebasan internal. Tidak menjadi budak keinginan eksternal atau opini orang lain. Menemukan kebahagiaan dan kepuasan dari dalam diri sendiri. Tujuan yang jelas. Hidup dengan prinsip-prinsip Anda. Mengetahui apa yang benar dan salah. Dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Terlepas dari apa yang terjadi di luar, seorang individu yang tak terkalahkan secara stoik adalah seseorang yang ketika menghadapi kerugian tidak hancur, ketika menghadapi kritik tidak goyah, ketika menghadapi kesuksesan tetap rendah hati, dan ketika menghadapi kegagalan melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Mereka memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa menyakiti mereka adalah penilaian dan respons mereka sendiri. Menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme bukanlah teori abstrak yang hanya dipelajari di perpustakaan. Ini adalah filosofi yang harus dipraktikkan setiap hari. Mulailah dengan kesadaran diri. Perhatikan reaksi emosional Anda. Kapan Anda merasa marah, cemas, atau sedih? Apa pemicunya? Latih dikotomi kendali. Setiap kali Anda menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan di sini? Fokuslah pada hal tersebut. Jurnal stoik dapat membantu Anda. Tuliskan pikiran dan emosi Anda ini membantu Anda mengidentifikasi pola, mempertanyakan penilaian, dan merefleksikan kemajuan Anda. Marcus Aurelius menulis Meditations sebagai jurnal pribadinya. Lakukan praktik refleksi malam hari. Di akhir hari tinjau tindakan dan reaksi Anda. Apa yang Anda lakukan dengan baik? Di mana Anda bisa menjadi lebih baik? Teruslah membaca dan merenungkan. Belajar dari para filsuf stoik. Banyak sumber daya modern yang menjelaskan konsep-konsep ini dengan cara yang mudah diakses. Anda juga bisa mencoba latihan ketidaknyamanan sukarela. Sesekali sengaja lakukan hal-hal yang sedikit tidak nyaman. Misalnya, mandi air dingin, berjalan kaki daripada naik kendaraan untuk jarak dekat, untuk membangun ketahanan dan mengurangi ketergantungan pada kenyamanan. Kesimpulan, kekuatan stoik untuk menguasai emosi dan menjadi tak terkalahkan bukanlah mitos atau janji kosong. Ini adalah hasil dari dedikasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu. Dengan memahami apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak, dengan melatih pikiran kita untuk melihat hal-hal secara objektif, dan dengan bertindak sesuai dengan kebajikan, kita dapat membangun fondasi ketahanan yang tak tergoyahkan. Anda tidak perlu menjadi seorang filsuf atau hidup di gua untuk menjadi stoik. Anda bisa mempraktikkan stoikisme di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di tempat kerja, di rumah, di jalan. Ini adalah perjalanan seumur hidup, tetapi setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada penguasaan diri, ketenangan batin, dan kebebasan sejati yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan apapun dengan kepala tegak, menjadi pribadi yang tak terkalahkan, dan menjalani hidup Anda dengan tujuan dan kedamaian. Siapkah Anda memulai perjalanan ini dan mengungkap kekuatan tak terbatas di dalam diri Anda? Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,